Sahabat Fresh Juice, pada hari ini Rabu 14 Februari 2024, kita memasuki hari Rabu Abu sekaligus mengawali retret agung kita. Mari kita merenungkan Fresh Juice hari ini bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, sukacita, dan selalu boleh menjadi berkat bagi sesama. Semangat dan merdeka! Hari ini 14 Februari, hari Rabu, tentunya menjadi hari yang sakral bagi kita, hari yang bersejarah pada kita. Maka permenungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah engkau diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa sakral? Tadi saya mengungkapkan hari ini sakral bagi kita karena hari ini bersejarah bagi kita semua. 14 Februari 2024. Hari ini kita merayakan dan memulai Rabu Abu menjadi awal bagi masa Prapaskah kita semua. Dan di 14 Februari kita juga merayakan Valentine, hari kasih sayang. Bagaimana kita diingatkan untuk selalu mengasihi dan mencintai sesama. Cintailah sesamamu seperti mencintai diri sendiri. Tetapi jangan lupa juga cintailah Tuhan yang terutama. Dan yang ketiga, kita juga merayakan pesta demokrasi. Pemilu menjadi pesta bagi kita semua untuk memilih pemimpin kita bersama. Dan yang keempat, bagi umat Keuskupan Bandung juga tanggal 14 Februari merupakan hari ulang tahun Bapak Uskup. Maka selamat ulang tahun bagi Bapak Uskup dan juga selamat untuk umat Keuskupan Bandung. Nah, 14 Februari menjadi hari yang tak terlupakan. Semoga menjadi pertobatan kita menjadi warga Indonesia dan umat Katolik yang bertanggung jawab dan jadi teladan. Kita mengawali masa Prapaskah ini dengan Rabu Abu. Siapapun yang mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini, di hari Rabu, atau sebagian juga bisa dirayakan hari Selasa sore, dan bisa Kamis pagi juga, Kamis. Kita akan menerima abu di dahi kita, entah membuat tanda salib atau abu ditaburi di kepala kita.
Untuk apa kita diberi abu itu? Untuk mengungkapkan kita semua sedang bertobat dan percaya kepada Injil. Itulah sebabnya salah satu rumusan yang diucapkan ketika kita menerima abu di dahi kita atau ditaburi di kepala kita, dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Rumusan ini diucapkan menyematkan abu di dahi kita atau menaburkan abu di kepala kita. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita diajak untuk bertobat. Abu menjadi tanda bahwa kita itu tidak sempurna, kita itu kotor. Bisa dibayangkan wajah kita yang sudah mandi, sudah make up mungkin yang bagi bagi ibu-ibu, bagi cewek-cewek gitu kan ya, sudah bersih mukanya, tiba-tiba dikasih noda kecil, maka itu menjadi gambaran dosa, bahwa dosa itu memalukan, kotor, seperti ketika kita itu ada noda di wajah kita, ada yang kotor, apalagi kalau abunya diratakan di muka, maka akan kelihatan kotor sekali. Maka dosa itu gambarannya seperti noda yang kotor itu. Wajah kita, diri kita itu kotor seperti ketika kita terkena abu. Gambaran yang kotor itu kita diajak untuk rela dalam pertobatan. Kita diajak untuk membangun sikap bertobat. Kita rela dikotori dengan abu itu dan serentak itu juga kita mau menyatakan sikap tobat kita. Kita ini tidak lebih dari sebutir abu yang karena belas kasihnya telah diciptakan seturut dengan cintanya. Namun karena dosa, citra kita dicampakkan dan gembala kita seperti abu. Maka kita dengan kerendahan hati menghadap kepadanya, mohon pertobatan, dan kita mau bertobat. Hari ini kita diajak untuk menjadi pribadi yang bertobat itu seperti apa? Pribadi yang mau bertobat itu diajak untuk berani. Yang pertama adalah menjalankan aksi pantang dan puasa. Maka Prapaskah menjadi awal bagi kita untuk pantang dan puasa. Dan kemudian yang kedua, berani beramal. Perhatikan sesama dengan derma, aksi puasa pembangunan, APP. Berderma juga kita diajak dengan kerelaan. Apa yang dilakukan oleh tangan kananmu, jangan dilihat oleh tangan kirimu. Jangan pamer dan sebagainya. Membangun sikap doa, doa juga kemudian jangan hanya untuk kemudian artifisial supaya banyak dilihat orang bahwa aku itu pendoa, bahwa aku itu dekat dengan Tuhan, bahwa aku itu membangun spiritualitas, tetapi berdoalah di kamar, kunci pintu dan sebagainya, supaya kamu betul-betul membangun sikap tobat antara aku dengan Allah, tidak hanya untuk pamer dan dipertontonkan bagi banyak orang. Abu pertobatan menandakan sikap dasar dan tekad kita untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, bahkan wafat untuk kita semua. Maka selama Prapaskah ini, mari kita mulai sejak hari Rabu ini kita diundang untuk secara intensif merenungkan kisah kasih dalam sengsaranya melalui doa-doa kita. Bisa jadi dibantu dengan doa jalan salib, mati raga, dan puasa kita. Maka mulai 14 Februari ini di Rabu Abu memulai Prapaskah ini kita diajak untuk membangun sikap pertobatan. Pertobatan untuk peduli pada negeri ini. Jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilih bagi Anda yang sudah memiliki hak pilih 17 tahun ke atas gitu ya. Pertobatan untuk membangun relasi dan menjaga persaudaraan. Ampuni saudara kita. Jangan ragu untuk membangun kedamaian dan persaudaraan. Ampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Pertobatan hidup sehingga hidup kita semakin bisa memberkati. Maka selamat hari Valentine, membangun relasi kasih satu sama lain, membangun perdamaian. Dan selamat pesta demokrasi, jangan lupa menggunakan hak pilih. Datanglah ke TPS dan pilihlah pemimpin yang layak untuk memimpin Indonesia ini. Tentunya cek rekam jejaknya yang terbaik, yang kemudian bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa, mari kita memulai masa-masa Prapaskah ini untuk introspeksi atas diri kita dan memperbaiki hidup kita sehingga relasi kita makin dekat dengan Tuhan dan sesama. Mari kita bangun sikap pertobatan hidup. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 Februari 2024. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat Hari Rabu Abu, selamat Hari Valentine, dan salam Fresh Juice. Ciao.